Belajar rumus Excel penjumlahan untuk pemula. Langsung aja ya teman-teman, kita belajar untuk bagaimana melakukan aktivitas penjumlahan menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada daftar nilai untuk tiap siswa ya, ada 10 siswa. Kita gimana mau ngejumlahin nilai dari ketiga mata pelajaran untuk tiap siswa. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus sederhana. Kita langsung tambahin aja sel-sel yang berisi data yang pingin kita totalin nilainya. Caranya kita aktifkan sel di mana hasil penjumlahan itu ingin ditampilkan. Ketik sama dengan kita klik sel yang pingin kita jumlahin. Yaitu matematika, kita klik, kemudian kita tambah, kemudian kita klik data berikutnya yaitu sel ekonomi, kemudian kita tambah, dan kita klik data berikutnya, yaitu data terakhir di akuntansi. Kemudian kalau sudah oke semuanya, kita langsung pencet enter, maka akan kelihatan hasil penjumlahan dari ketiga nilai mata pelajaran Budi. Nah, ini hasilnya bisa kelihatan. Untuk formulanya teman-teman bisa cek di formula barnya, yaitu yang udah kita ketik barusan, sesuai yang dengan kita ketik. Dan untuk mengcopy, kita langsung aja klik selnya, kemudian kita arahkan kursor kita ke bagian kanan bawah sampai kursor berubah menjadi tanda tambah berwarna hitam, kita klik 2 kali. Untuk jumlah total nilai seluruh siswanya juga kita bisa nih gunain tadi. Sama dengan kita klik yang pertama nih, data yang pertama, Budi, total nilai Budi, terus tambah, terus total nilai Andi, tambah, total nilai Wati, tambah, total nilai Ika, tambah, total nilai Iwan, tambah, total nilai Rena, tambah, total nilai Cahyono, tambah, total nilai Anton, tambah, total nilai Lydia, dan terakhir tambah total nilai Rian. Setelah semuanya oke, kita klik, langsung kita enter. Maka keluar hasil jumlah total nilai seluruh siswa. Dan untuk rumusnya bisa dicek di formula barnya yang sesuai kita ketik. Itu dengan menggunakan cara yang pertama. Kalau yang cara pertama ini sebenarnya simple tapi ribet. Misalnya kayak tadi kan untuk ngejumlahin total nilai 10 siswa harus kita klik satu-satu nih. Kebanyakan. Cara 2 ini kita menggunakan rumus. Jadi akan lebih simple. Kalau cara yang pertama kita mesti klik atau ketik satu-satu. Dengan cara yang kedua kita cuma blok range-nya aja dari sel pertama sampai sel terakhir data yang ingin kita jumlahkan nilainya, yaitu dengan menggunakan cara kedua yaitu rumus sum. Caranya teman-teman sama dengan sum buka kurung, terus teman-teman blok data yang ingin kita jumlahkan nilainya, yaitu dari sel pertama sampai sel terakhir. Jadi ada 3 data nih, matematika, ekonomi, akuntansi. Kalau udah oke, semuanya udah keblok, kemudian kita tutup kurung, langsung enter. Langsung keluar deh hasilnya, 255. Di sini kelihatan di formula bar rumusnya. Nah, untuk itu ke bawah kita tinggal copy aja, arahkan kursor sampai berbentuk tanda plus. Kemudian kita klik 2. Nah, untuk yang jumlah siswanya gimana? Seluruh siswanya. Nah, itu dengan menggunakan rumusan, kita nggak perlu klik satu-satu kayak yang cara pertama. Cara yang kedua sama dengan sum. Kita buka kurung, langsung kita blok nih datanya dari sel pertama sampai sel terakhir yang ingin kita jumlahin. Kita blok dari awal sampai akhir. Kalau udah oke, kita tutup kurung sama dengan. Maka keluar hasilnya nih, jumlah total nilai seluruh siswa. Di sini di formula bar teman-teman bisa cek rumusnya. Nah, untuk cara yang ketiga kita bisa menggunakan menu auto sum. Menu auto sum itu ada di mana? Teman-teman lihat nih di menu home, tab menu home, terus cari di grup editing ada nih tombol auto sum. Caranya gimana? Kita langsung aja aktifkan sel di mana nilai penjumlahannya ini ingin ditampilkan. Kemudian kita langsung klik aja auto sum. Maka otomatis Excel akan ngeblok data-data di sebelahnya yang ingin kita jumlahin. Teman-teman pastikan nih, tandanya ini ada kayak garis-garis putus-putus yang jalan-jalan gitu. Itu adalah range data yang diblok secara otomatis.
setelah kita mengaktifkan tombol auto sum. Kalau udah oke untuk range datanya, kita langsung pencet enter, maka akan keluar hasilnya. Terus kita copy aja ke bawah. Nah, untuk jumlah total nilai seluruh siswa, yang tadi kan ke samping. Kalau ke bawah bisa nggak dari atas ke bawah? Bisa. Langsung aja kita aktifkan selnya, di mana hasil penjumlahannya ingin ditampilkan. Kemudian kita klik tombol auto sum, maka akan diblok secara otomatis oleh Excel. Cuma perlu diperhatikan nih, karena dia posisinya kan tulisan jumlah total nilai seluruh siswa ini selisih satu sel ya dari bawah table. Jadi biasanya untuk fitur auto sum ini Excel akan ngejumlahin sampai satu sel di atasnya. Sedangkan ini dalam kasus ini satu sel di atasnya kan kosong. Kita langsung blok aja secara manual dari awal sampai akhir. Kalau udah oke, kita enter, maka akan muncul hasilnya. Jumlah total nilai seluruh siswa dengan menggunakan fitur tombol auto sum. Terus bagaimana nih kalau kasusnya kita mau penjumlahan bersyarat? Kalau dengan menggunakan rumus sum sebelumnya kan dia akan menghitung total nilai dari seluruh siswa. Kan ada 10 data nih nama siswa, dia hitung 10-10-nya nih. Bagaimana kalau misalnya kasusnya kita cuma mau menjumlahin total nilai siswa laki-laki aja? Kita bisa menggunakan yang namanya rumus sum if. Caranya, jumlah total nilai siswa laki-laki, kita langsung klik aja sama dengan sum if, terus kita buka kurung, terus kita blok nih range data yang jenis kelamin, range data kriterianya, yaitu kan siswa laki-laki, berarti jenis kelamin. Kita blok dulu range data kriterianya dari awal sampai akhir. Habis itu kita kasihkan tanda pemisah. Untuk tanda pemisah teman-teman bisa cek nih di panduannya. Kalau misalnya tanda pemisahnya menggunakan titik koma, maka teman-teman gunakan titik koma. Kalau tanda pemisahnya di panduannya menggunakan koma, teman-teman gunakan koma. Nah, di komputer saya ini menggunakan titik koma, jadi tanda pemisahnya titik koma. Habis itu kita masukin nih kriterianya, yaitu kan tadi laki-laki. Kita buka dengan tanda petik, ketik laki-laki, ketik lagi, terus titik koma. Habis itu kita blok range data total nilainya. Ya, yang pingin kita tampilkan hasil penjumlahannya di Excel. Caranya kita blok di kolom total nilai dari awal sampai akhir. Habis itu kalau udah oke, kita tutup kurung, terus sama dengan, maka akan menjumlahkan hasil jumlah total nilai siswa laki-laki. Untuk rumusnya bisa dilihat di formula bar di atas ini. Gimana kalau misalnya syaratnya lebih dari satu? Kalau sebelumnya kan syaratnya cuma satu nih, total nilai untuk siswa laki-laki aja. Kalau lebih dari satu, misalnya kita ingin melihat jumlah total nilai siswa perempuan yang nilai matematikanya di bawah 80. Berarti ada dua syarat ya. Syarat pertama yaitu siswa perempuan, syarat kedua yaitu matematika di bawah 80. Kita bisa menggunakan rumus sum if. Menggunakan S di belakangnya ya. Jadi caranya kita langsung ketik aja sama dengan sum if, tambahkan huruf S, satu huruf S di belakangnya. Kemudian kita buka kurung, terus kita blok nilai yang kita ingin tampilin di Excel hasil penjumlahannya, yaitu di total nilai kan. Kita blok dari awal sampai akhir, habis itu kita titik koma, terus kita blok kriteria range yang pertama, yaitu syarat pertama yaitu jenis kelamin kan, siswa perempuan. Kita blok di kolom jenis kelamin awal sampai akhir, habis itu kita titik koma, kita masukin tanda petik yaitu perempuan kan, perempuan. Petik lagi, titik koma, habis itu kita blok kriteria range yang kedua yaitu nilai matematika. Kita blok dari awal sampai akhir untuk nilai matematikanya. Habis itu kita titik koma, kita masukkan tanda petik. Syarat kedua nilai matematika di bawah 80, di bawah 80. Kita petik lagi, tutup kurung, enter. Maka akan keluar hasil penjumlahan untuk total nilai siswa perempuan yang nilai matematikanya di bawah 80. Rumusnya teman-teman bisa cek di formula barnya. Baik teman-teman, itulah contoh belajar rumus Excel penjumlahan untuk pemula di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.